Dimana akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang saya lihat itu sampai jadi tren marriage is scary. Yang pertama kali Di rumah si perempuan itu. kamu datengin. Mungkin aku gak sesuai sama tipe kamu, aku minta maaf. Orang-orang yang punya problematik dalam pernikahan. Sehingga yang kita notice itu cuman orang-orang yang gagal dalam pernikahan, orang-orang yang korban dari abusement-nya pasangan segala macam. Jadi kita kayak ngerasa menikah itu scary banget ya, menakutkan sekali ya. Hai, aku Nafisa. Akhir-akhir ini banyak banget yang bilang marriage is scary. Dan jujur, aku ngerti kenapa. Di video ini kita bahas kenapa Gen Z takut nikah. Pakai data yang real, dan gimana cara biar enggak overthinking soal pernikahan. Pernikahan itu dulu dianggap tujuan hidup. Tapi sekarang, banyak dari kita Gen Z justru mikir nikah tuh serem banget. Bukan karena kita tidak percaya pada cinta, tapi karena tiap hari kita lihat contoh hubungan yang gagal, perselingkuhan, KDRT, drama keluarga, beban finansial, dan seringnya yang viral di TikTok ya sisi gelapnya. Tapi kok bisa ya generasi kita makin takut? Dan apakah pernikahan emang semenakutkan itu? Pertama, karena kita generasi yang tumbuh dengan real life exposure, bukan dongeng bahagia selamanya. Yang kita lihat curhatan jujur, mentah, dan kadang traumatis. Ada penelitian dari Jurnal Komunikasi JKM tahun 2023 yang menarik banget. Penelitian ini bilang kalau konten marriage is scary di TikTok ternyata bisa bikin Gen Z cemas secara sosial. Dan bahkan nurunin rasa percaya kita terhadap komitmen jangka panjang. Jadi bukan cuma tren, tapi memang berdampak ke psikologis. Nah, terus kita lihat datanya. IDN Research Institute 2024 nemuin kalau ternyata 73,7% Gen Z itu sebenarnya pengen nikah, tapi memilih nunda. Yang udah menikah cuma 2%, sisanya ngaku belum siap baik secara mental, emosional, ataupun finansial. Kalau ngelihat data nasional, BPS juga ngasih gambaran yang sama. Pemuda usia 16-30 tahun yang belum menikah naik dari 54% di tahun 2014 jadi 68% di tahun 2023. Jadi jelas banget pola menunda menikah ini makin kuat. Dan alasan terbesar kenapa banyak yang nunda, ya karena ekonomi. Riset tahun 2024 dari IDN Times nyebut kalau milenial dan Gen Z terpaksa menunda nikah karena tekanan finansial, harga kebutuhan yang makin naik, dan ekonomi yang belum stabil. Jadi bukan karena anti nikah, tapi karena realistis. Ini poin penting. Menikah itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah masuk ke pernikahan yang tanpa persiapan. Generasi sebelum kita banyak yang nikah karena desakan sosial. Udah umur, takut omongan orang, biar dianggap laku. Gen Z beda, kita lebih mikir, gue mau nikah tapi harus siap dulu. Gue harus ketemu partner yang sehat, gue harus aman secara mental dan finansial. Penelitian keluarga modern Kompas 2024 juga bilang bahwa pernikahan yang sukses hari ini ditentukan oleh kemampuan komunikasi, kesiapan emosional, kesehatan mental, dan kesetaraan peran. Bukan lagi soal umur, bukan lagi siapa cepat dia dapat. Kita sebenarnya bisa banget ngurangin rasa takut soal pernikahan. Pertama, jangan masuk ke pernikahan cuma modal cinta. Cinta itu penting, tapi yang bikin hubungan bertahan justru kemampuan komunikasi yang baik dan kematangan emosi. Kedua, coba belajar soal finansial bareng pasangan. Ada riset tahun 2025 yang bilang kalau stabilitas ekonomi itu jadi syarat nomor 1 Gen Z sebelum menikah. Jadi ngomongin uang itu bukan tabu, justru langkah paling realistis. Lalu yang ketiga, samain value-nya. Visi hidupnya cocok nggak? Batas toleransinya sama nggak? Ekspektasinya realistis nggak? Kalau dari awal udah beda frekuensi, nantinya capek. Yang keempat, kurangin juga konsumsi konten toksik. Yang sering viral itu justru drama dan hubungan gagal, bukan hubungan sehat yang beneran terjadi di dunia nyata. Dan yang paling penting, bangun diri sendiri dulu. Kalau mental kamu kuat, tahu mau apa, dan punya boundaries yang sehat, hubungan kamu nanti juga lebih aman dan gak drama. Jadi marriage is scary atau kita yang belum siap?